Halo semuanya, perkenalkan saya Mara Oktaviani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek yang telah saya buat, yaitu portofolio pribadi. Langsung saja pada kode programnya. Nah, di sini menggunakan aplikasi yaitu Laragon. Lalu langsung saja klik tombol Start All. Lalu masuk saja ke VS Code. Nah, di sini merupakan file-file yang telah saya buat mengenai portofolio pribadi. Langsung saja ke penjelasan mengenai kode programnya. Yang pertama di sini ada PHP menu, isi get menu, dan get menu. Nah, di sini memeriksa apakah menu parameter dilewatkan dalam string query URL menggunakan sget. Di sini menggunakan sumber daya eksternal yaitu Bootstrap. Di sini juga ada eksternal CSS. Selanjutnya di sini juga ada jQuery. Yang pertama ada navbar. Di sini include navbar PHP, yaitu menyertakan berkas PHP eksternal yang berisi navbar. Berdasarkan nilainya ada seperti about, portfolio, kontak, dan home. Langsung saja ke filenya yaitu footer. Nah, di sini untuk file footernya pada home PHP. Dalam PHP ini terdapat nama universitas, jurusan fakultas, dan semester. Di sini juga ada deskripsi, ada juga gambar untuk jumbotron. Terdapat elemen header, ada juga bagian konten halaman, yaitu section ID. Masuk saja pada about PHP. Di sini terdapat variabel, yaitu nama, prodi, universitas, semester, dan foto. Ada juga di sini data pendidikan, ada juga data keterampilan di sini, tujuan karir. Di dalam gambar profil ditampilkan menggunakan tag IMG. Di sini biografi singkat, pendidikan, dan keterampilan. Adapun tujuan karir. Berikutnya langsung saja pada bagian portofolio PHP. Di sini yang pertama ada title. Title di sini adalah judul project. Ada juga kategori. Kategori project misalnya network, organization, dan juga training. Ada juga image. Di sini digunakan untuk menyimpan lokasi gambar terkait dengan project. Ada juga description. Di sini ada deskripsi singkat tentang proyek yang saya kerjakan. Selanjutnya di sini ada struktur HTML, yaitu bagian section ID. Berikutnya ada filter buttons. Dalam tombol ini digunakan untuk memfilter proyek berdasarkan kategori. Berikutnya ada portfolio items. Nah, di sini untuk portfolio items digunakan untuk setiap project dalam array as project. Berikutnya di sini ada modal for image detail. Berikutnya ada filter functionality. Langsung saja pada bagian kontak PHP. Di sini ada aspect title, section URL. Berikutnya di sini ada struktur formulir kontak menggunakan HTML, yaitu di bagian section. Berikutnya di sini ada formulir kontak di bagian method post. Untuk formulir ini mengirimkan data dengan metode post ke URL yang ada di variabel saction URL yaitu send email PHP. Langsung saja pada bagian navbar PHP. Di sini yang pertama ada menentukan menu aktif. Di sini kode ini memeriksa apakah parameter menu yang ada di URL menggunakan sget menu. Jika ada, nilainya akan disimpan dalam variabel menu dan jika tidak ada, misalnya saat pertama kali membuka halaman,
Variabel sMenu diatur ke halaman home sebagai nilai default. Selanjutnya di sini ada array navigasi. Dalam array snapItem ini berisi pasangan key value yang digunakan untuk membuat menu navigasi. Key adalah parameter URL yang berisi home, about, portofolio, dan kontak. Di sini ada struktur HTML yaitu menu navigasi dan dengan Bootstrap. Langsung saja pada bagian send email. Di sini untuk send email saya sudah membuat database terlebih dahulu. Ini adalah database yang telah saya buat. Berikut untuk penjelasan kodenya. Di sini ada konfigurasi database. Di sini ada koneksi ke database. Digunakan untuk menghubungkan PHP dengan database MySQL menggunakan MySQLi. Ada juga untuk mengambil data dari formulir yang dikirim melalui metode post dalam formulir HTML. Selanjutnya, untuk menyimpan data ke database, di sini menyimpan data yang diambil dari formulir ke dalam tabel message di database. Dan yang terakhir ada untuk mengirim email. Di sini setelah berhasil menyimpan data ke database, email dikirimkan dengan informasi yang diinginkan oleh pengguna dalam formulir. Untuk menangani error, di sini jika terjadi kesalahan saat eksekusi SQL, error akan ditampilkan dalam error. Dan untuk menutup koneksi database, seluruh prosesnya selesai, koneksi database ditutup dengan kode berikut. Langsung saja pada bagian file view message PHP. Di sini ada konfigurasi database, koneksi ke database, dan cek koneksi. Di sini yang sudah saya jelaskan tadi pada bagian shell email PHP. Untuk bagian query, untuk mengambil data dari tabel message, dilakukan query untuk mengambil data dari tabel message. Data yang diambil adalah ID, name, email, message, dan create yang akan diurutkan berdasarkan waktu pengiriman. Di sini juga ada HTML, dan jika ada pesan, maka data akan ditampilkan dalam tabel dengan setiap kolom menunjukkan ID, name, email, message, dan create add. Di sini untuk menutup koneksi database menggunakan kode close. Berikut adalah hasil dari project yang telah saya buat. Di sini yang pertama ada home, yaitu penjelasan mengenai portofolio. Selanjutnya di sini ada about me. Pada bagian about me di sini adalah penjelasan mengenai pendidikan, keterampilan, dan tujuan karir. Berikutnya pada bagian portofolio. Pada bagian portofolio ini berisi project yang telah saya kerjakan, mulai dari network, organization, dan juga training. Di sini ketika mengklik tombol network, maka yaitu muncul junior network administrator. Di sini saya melakukan pengelolaan dan pemeliharaan jaringan. Yang kedua di sini ada organization. Di sini saya sebagai sekretaris Youth Volunteer Competition. Dan yang terakhir di sini ada training, yaitu pelatihan di coding. Di sini ketika mengklik tombol Alt, maka di sini akan menampilkan mengenai gambar dari semua project. Dan yang terakhir di sini ada kontak. Kontak di sini yaitu untuk mengirimkan email, pesan email. Lalu pilih send. Maka pesan akan sukses dikirim. Hasilnya pada database. Nah, di sini untuk hasilnya.
Ini langsung ID ke-8 karena database sebelumnya sudah saya hapus dan ini adalah hasil database yang terbarunya.